Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah Ta'ala untuk kembali melanjutkan pelajaran kita bersama mempelajari agama Islam yang mulai ini. Dan barakallahu fikum. Kali ini kita melanjutkan di pelajaran hadis di pelajaran yang ketujuh. Bisa dibuka buku kalian masing-masing di pelajaran yang ketujuh tentang, bisa ditulis judulnya adalah menjaga lisan, ya. Sebelumnya kita awali dengan berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ada pendahulu di situ untuk kita diskusi ya dengan teman-temanmu tentang kematian seseorang berada di atas kedua bibirnya. Apa maksudnya kematian seseorang berada di antara kedua bibirnya? Ya. Dan silakan bisa direnungi ya. Kematian seseorang berada di atas dua bibirnya. Insya Allah kita bisa pahami setelah kita memahami pelajaran berikut. Barakallahu fikum. Bahwasanya seseorang diangkat kedudukannya dan direndahkan, ya, kedudukannya di kalangan manusia disebabkan oleh ucapannya. Ya, jadi ucapan seseorang itu bisa mengangkat dan merendahkan kedudukan dia sendiri. Ya, itu sudah jawabannya ya. Nah, maksudnya kematian di sini adalah kerendahan. Nah, kerendahan, ketinggian kedudukan seseorang itu bisa ya diangkat ya disebabkan karena ucapannya. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna abda la yatakallama bil kalimati min ridwanillah la yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal abda la yatakallama bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba tidak sengaja berbicara dengan satu ucapan yang diridhoi oleh Allah, lalu Allah Ta'ala mengangkat kedudukan hamba tersebut dengan ucapannya. Dan sesungguhnya seorang hamba tidak sengaja berbicara dengan satu ucapan yang dimurkai oleh Allah, lalu Allah Ta'ala jatuhkan hamba tersebut ke dalam neraka disebabkan karena ucapannya tersebut. Di hadis diriwayatkan oleh Bukhari ya, itu nomor 6113 itu sebenarnya salah, yang betul itu adalah 6478 bisa diganti nomornya 6478. Karena kalau dicari di Sahih Bukhari tidak ada, bukan hadis ini, tapi kalau nomor 6478 adalah hadis ini. Baik. Sangat jelas ya dari hadis tersebut ya, bahwasanya ucapan seseorang itu bisa mengangkat derajat di sisi Allah Ta'ala ya, dan ucapan seorang juga bisa menjatuhkan seorang ke dalam neraka jahanam ya, karena sebab ucapan. Tentunya ucapan yang bisa mengangkat derajat adalah ucapan-ucapan yang baik ya, dan ucapan-ucapan yang bisa menjatuhkan ke dalam neraka adalah ucapan-ucapan yang jelek, yang menyelisih syariat. Min ridwanillah adalah perkara-perkara yang diridhai Allah Ta'ala ya, seperti zikir, baca Quran, doa ya, dan seterusnya dari ucapan-ucapan yang baik. Dan la yulkilaha balan, tidak peduli dan tidak perhatian dengannya ya, artinya Allah Ta'ala ya memberikan balasan sesuai dengan apa yang diperbuat oleh hambanya. Nah, dan darajat, tempat-tempat di surga, min sakhatillah, dari perkara yang dimurkai oleh Allah. Jadi ucapan-ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Ucapan-ucapan kejelekan ya, menghina, mengejek, dusta. Ya, ucapan-ucapan yang fasik, yang jelek, yang berbau tidak baik ya. Nah, maka kadang mungkin kita termasuk ucapan bisa secara langsung atau ucapan yang tidak secara langsung. Ucapan yang tidak secara langsung adalah dengan tulisan. Nah,
Ucapan yang langsung adalah ucapannya langsung dengan lisan, dengan mulut. Taib. Kemudian yahwi adalah menjatuhkan. Artinya yahwi menjatuhkan seorang hamba ke dalam neraka jahanam. Nah, lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang sangat besar, ya. Dengan lisan, ya, kita bisa berbicara, ya, dan menjelaskan apa yang ada pada diri kita. Allah Ta'ala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Ya, lisan dengan dua bibir, ya. Kemudian lisan merupakan anggota badan yang paling banyak bergerak, sehingga seorang berbicara dalam waktu yang lama tanpa merasakan keberatan dan kecapean. Dan lisan kadang digunakan untuk perkara kebaikan dan kejelekan. Tapi untuk kita senantiasa hati-hati dalam menjaga lisan. Menggunakan lisan dalam perkara yang diridhai oleh Allah menjadikan sebab diangkatnya derajat dan kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Contohnya menggunakan lisan untuk berzikir, yang baca Quran, menggunakan lisan untuk beramal ma'ruf nahi munkar, atau apa lagi? Ya, untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya, mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian juga untuk menjelaskan tentang ilmu, ya, untuk mengajar, menggunakan lisan untuk membela saudara yang terdolimi, dan seterusnya, ya, dari perkara-perkara yang diridhoi Allah Ta'ala. Sebaliknya, ya, yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka dari penggunaan lisan, yaitu menggunakan lisan untuk mencaci, mengejek, untuk berdusta, mengolok-olok, ya, untuk menyebarkan kedustaan, ya, menyebarkan kedustaan, untuk namimah, untuk hibah, dan seterusnya, ya. Taib. Biasakan lisan kita untuk mengucapkan kebaikan dan meninggalkan kebatilan. Jangan meremehkan perkataan sedikit pun, ya, baik dalam perkara kebaikan maupun dalam kejelekan. Karena Allah Ta'ala mencatat semua perbuatan dan perkataan kita dan akan beri balasan terhadapnya. Allah Ta'ala berfirman, Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satupun ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya, ada raqibun atid. Nah, maka untuk kita berhati-hati jangan sampai ucapan kita menjadi sebab kerugian dari kebaikan dan mendatangkan permusuhan. Nah, jelas ya. Dalam praktek perilaku untuk kita menyibukkan lisan kita dengan mengingat Allah Ta'ala dan ucapan yang bermanfaat yang diridhai Allah Ta'ala. Falyakul khairan aw liyasmut. Jika tidak bisa berkata baik maka diam, itu lebih baik. Untuk menjaga lisan dari perkara yang diharamkan Allah Ta'ala dan tidak meremehkannya dari perkara-perkara yang jelek, ya, jangan diremehkan. Baik. Ada pengayaan, ya, silakan bisa kalian baca sendiri. Ada yang bagus di sini, mungkin bisa kita pahami, ya. Dari ucapan Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, dahulu para salaf mengatakan lisan orang yang berilmu berada di belakang hatinya. Lisan orang yang berilmu di belakang hatinya. Apabila dia ingin berbicara, dia kembalikan pada hatinya. Kalau ucapan yang membawa kebaikan, dia berbicara. Jika membawa kejelekan, maka dia menahan diri untuk tidak berbicara. Ini orang yang berilmu, ya. Jadi lisannya berada di dalam hatinya. Jadi kalau kita ingin berkata, maka perhatikan dulu. Ini bermanfaat atau tidak. Gitu. Baik atau tidak apa yang kita ucapkan ini. Nah, sebaliknya orang yang bodoh, ucapannya berada ujung lisannya. Ucapannya berada di ujung lisannya. Jadi asal ngomong saja tanpa diperhitungkan begitu. Ya, tidak dikembalikan. Ya, ini orang-orang yang bodoh itu lisannya asal ngomong saja begitu, ceplas-ceplos gitu aja. Nah, dan juga berkata Muhammad bin Ajlan rahimahullah, sesungguhnya pembicaraan itu ada 4. Pembicaraan yang sebenarnya, ya, benar-benar pembicaraan itu adalah satu, mengingat Allah, zikrullah, membaca Al-Quran, engkau ditanya tentang ilmu, kemudian engkau mengabarkannya, dan engkau berbicara tentang perkara yang membantu dirimu dalam urusan agama. Inilah yang sebetul-betulnya pembicaraan. Yang di situ kita bisa dapat pahala dan mengangkat derajat kita. Taib, barakallahu fikum. Ini saja di pelajaran yang ke-7, ya, tentang menjaga lisan. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, diberi taufik untuk menjaga lisan-lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek, dari ucapan-ucapan yang jelek, dan kita bisa menggunakan lisan ini dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Taib, barakallahu fikum. Allah Ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.